Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berdoa dengan menggunakan ayat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa itu adalah nafas hidup orang percaya, nafas hidup kita. Kita rindu hidup kita penuh dengan doa, hari demi hari. Kita rindu lebih banyak berdoa lagi dalam hidup kita. Tetapi tantangannya adalah kita cenderung berdoa berulang-ulang atau mengulangi kata-kata yang sama dalam doa-doa kita. Sebab itu saudara, kita mau belajar mengenai bagaimana berdoa dengan menggunakan ayat firman Tuhan. Berdoa dengan ayat firman Tuhan berarti kita membaca firman Tuhan, membaca ayat-ayatnya, dan dengan sikap hati yang berdoa. Kita mengizinkan ayat-ayat yang kita baca tersebut mengalir melalui hidup kita, pikiran kita, mulut kita menjadi sebuah doa. Saudara, sebagai orang percaya, hidup kita ini penuh dengan firman Tuhan karena kita ini seharusnya penuh dengan firman Tuhan. Dan doa-doa kita seharusnya juga dipenuhi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang memenuhi hidup kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saudara, ada 4 hal yang kita harus pelajari pada hari ini, yaitu pertama, mengerti. Saya mendorong kita tidak membaca firman Tuhan ngejar target, harus 2 pasal, harus 4 pasal, kemudian kita lapor kepada kelompok baca firman kita. Tetapi kita berusaha berdoa untuk mengerti setiap perikop ayat-ayat yang kita baca dengan pemahaman dan pertolongan Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa baca per pasal, kemudian kita turunkan lagi per perikop, kita berdoa, kita buka hati dan pikiran kita untuk bisa mengerti. Jadi step pertama adalah mengerti. Dan kemudian yang kedua, mengenali. Mengenali apa? Ayat-ayat yang kita baca, yang kita mengerti tadi, kita kenali. Ayat mana yang kita bisa jadikan untuk berdoa? Ayat-ayat mana yang pas untuk berdoa? Ada contoh di dalam ayat firman Tuhan di 1 Tawarikh pasal yang ke-17, saudara. 1 Tawarikh pasal ke-17 ayat 16 sampai ke 27 adalah perikop doa syukur Daud. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita akan mengerti dan kemudian kita bisa kenali bahwa ayat ini bisa kita jadikan sebagai doa kita juga. Meskipun kita bukan Daud, Raja Daud, meskipun zamannya berbeda, tetapi kalau kita memahami ayat-ayat yang ditulis di sini, 1 Tawarikh 17 ayat 16 tersebut sampai dengan 27, itu adalah ayat-ayat yang kita bisa jadikan sebagai ayat-ayat doa kita. Nah, saudara, di situ di ayat 16 Daud berkata, "Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, 'Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini?'" Saudara, ini kita bisa jadikan doa dalam hidup kita secara pribadi. Jadi yang pertama, kalau kita membaca firman Tuhan, kita membaca dengan mengerti. Yang kedua, kita membaca kemudian mengenali ayat-ayat mana yang kita bisa pakai untuk doa kita. Jadi seperti 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27 kita bisa pakai. Dan yang ketiga, kita miliki ayat-ayat tersebut, ya. Miliki bagaimana maksudnya? Miliki maksudnya jadikan ayat-ayat tersebut sebagai doa kita. Baca lalu jadikan menjadi doa pribadi kita. Saya ambil contoh, ayat yang ke-16. Kita baca begini di hadapan Tuhan. "Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, 'Siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini?'" Kemudian kita miliki ayat ini sebagai doa kita. Kita berkata gini, "Tuhan, siapa saya? Bagaimana saya ini bisa mengenal Engkau? Bagaimana Engkau beranugerah kepada saya? Siapa saya? Saya sering salah, saya banyak dosa, saya sering gagal, tetapi Engkau setia terhadap saya. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan.
siapa saya sesungguhnya, boleh datang ke hadapan Tuhan. Nah saudara, kita miliki ayat 16 tersebut dari doa Daud menjadi doa kita. Contoh lagi, ayat yang ke-17. Kita baca dulu di hadapan Tuhan. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini, dan dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah. Kita baca, Daud berkata bahwa siapa saya? Lalu Daud berkata bahwa Engkau menunjukkan kasih setiamu dengan menunjukkan rentetan orang, keluargaku yang datang kemudian. Lalu kita miliki ayat ini, kita berkata, Tuhan, siapa aku? Engkau menganugerahkan berkat kepada saya. Saya bisa sampai pada posisi sekarang. Tuhan memberkati saya, siapa aku? Tuhan setia kepada saya, siapa aku? Aku banyak salah, Tuhan mengampuni dosa, siapa aku? Tidak hanya itu, Engkau memelihara anak-anakku, Engkau menjagai anak-anakku, Engkau membesarkan anak-anakku, anak-anakku besar karena Tuhan. Siapa aku? Engkau bahkan tidak hanya memberkati aku, Engkau memberkati juga menjanjikan berkat kepada anak keturunanku. Saudara-saudara, miliki. Jadi yang pertama kita baca dengan mengerti, yang kedua kita kenali, yang mana yang bisa kita jadikan doa, yang ketiga kita miliki ayat-ayat tersebut menjadi doa kita pribadi. Satu lagi, ayat ke-20, miliki ya. 1 Tawarik 17 ayat 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Ini kata Daud. Dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Daud berkata bahwa dari pengalaman saya, dari pengamatan saya, dari pengalaman yang saya miliki, tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Lalu kita miliki ayat tersebut. Tuhan, kalau aku melihat ke belakang, kalau aku melihat hidupku, kalau aku melihat kebaikanmu, aku berkata tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia meskipun aku tidak setia. Engkau Allah yang menjagai dan melindungi keluargaku. Oh Tuhan, Engkau Allah yang tidak ada bandingnya. Tidak ada Allah selain Engkau di muka bumi ini. Jadi kita miliki menjadi doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, yang keempat, setelah yang pertama tadi kita baca dengan mengerti, yang kemudian yang kedua kita kenali, yang mana bisa jadikan ayat doa kita, yang ketiga kita miliki ayat-ayat tersebut menjadi doa kita. Yang keempat, mengucap syukur. Saudara, kita mengucap syukur untuk setiap ayat-ayat yang kita naikkan tadi. Saudara, mengucap syukur itu berarti kita percaya bahwa Tuhan sudah bekerja, bahwa Tuhan sedang bekerja, dan bahwa Tuhan terus akan bekerja, menjawab doa, menolong kita sesuai dengan doa yang kita panjatkan, dan sesuai dengan janji yang meskipun kita belum melihat atau belum terjadi di dalam hidup kita. Jadi penting sekali yang keempat ini. Setelah kita miliki menjadi doa bagi kita, kita ucapkan syukur. Kalau dari ayat yang ke-16 tadi, kita bisa berkata gini, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih aku. Meskipun aku ini tahu siapa aku. Aku ini banyak kesalahan, tetapi Engkau memilih aku. Engkau memberkati aku. Engkau menolong pelayananku. Engkau mengurapi aku. Terima kasih, aku mengucap syukur kepada Engkau. Dan kalau ayat 17 mengenai anak keturunan, kita bisa berkata gini, terima kasih Tuhan. Aku tidak bisa mendidik anakku dengan baik. Engkau menjadi bapak mereka. Engkau menolong mereka. Engkau memimpin mereka. Engkau mencurahkan rohmu kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Aku melihat anak-anakku takut akan Tuhan. Aku melihat anak-anakku mengasihi Tuhan. Mengasihi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada Engkau Tuhan. 4 hal ini adalah hal yang kita bisa lakukan. Selain kita doa dengan ucapan kita sendiri. Saudara, jangan pernah kita membatasi pikiran kita dengan berkata bahwa kalau aku baca firman nanti tidak bentuknya dalam bentuk doa, kaku nanti. Doa itu harusnya fresh dari inspirasi Roh Kudus. Saudara, saya kasih tahu, rasul-rasul, murid-murid Tuhan juga melakukan hal yang sama. Contoh, ada di
Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan 31. Saudara, murid-murid Tuhan pada waktu masa Kisah Rasul, mereka dianiaya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu karena mereka percaya dan menyembah Yesus. Petrus dan Yohanes ditangkap, diancam. Tetapi jemaat Tuhan pada waktu itu berdoa. Apa yang mereka doakan? Mereka menyitir atau mengangkat Mazmur pasal yang kedua. Kalau kita lihat di Kisah Pasal Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai 26, saya bacakan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala, dan tua-tua kepada mereka. Artinya Petrus dan Yohanes cerita bahwa mereka diancam. Ketika teman-teman mendengar hal itu, berselurah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat ke-25, "Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman." Mereka mengangkat atau mendoakan, berdoa dengan ayat-ayat yang ditulis oleh Daud di Mazmur pasal yang kedua. Begini katanya, "Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?" 26, "Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Ayat ke-29, mereka berkata begini, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, seperti yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes. Dan berilah kepada hamba-hamba ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Saudara-saudara sekalian, rasul-rasul juga melakukan hal yang sama. Pada waktu situasi menekan mereka, mereka berdoa dengan mengangkat firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Daud di Mazmur pasal yang kedua. Saudara, kita juga bisa melakukan yang sama. Meskipun itu dari firman, kita justru lebih kaya karena firman ini berasal dari inspirasi Roh Kudus sendiri. Saya mendorong jemaat Kahal, pada waktu kita membaca firman Tuhan, baca dengan pengertian, mengerti firman Tuhan. Kedua, kenali mana yang ayat-ayat yang bisa kita pakai menjadi doa. Catat ayat-ayat mana. Yang ketiga, milikilah ayat-ayat yang kita catat tadi sebagai doa dan naikkanlah itu kepada Tuhan. Lalu yang keempat, ucapkan syukur, mengucap syukur untuk setiap doa-doa yang sudah kita panjatkan. Sekali lagi, mengerti, mengenali, memiliki, dan mengucap syukur. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.